Kenapa dikatakan gada dan tongkatmu itu yang menghibur aku? Artinya hajaran Tuhan. Tongkat itu kadang dipakai, saudaraku kalau gembala mau mukul domba itu pakainya tongkat, nggak pakai gada. Karena no harm. Jadi nih dombanya nakal, tak pakai tongkat mukulnya, plak gitu. Tapi nggak akan pernah pakai gada. Jadi seekor domba itu tahu Tuhan itu menghajar, Tuhan memperingatkan, Tuhan kadang mengizinkan. Tapi dia tahu juga bahwa dia selalu siap dengan gadanya untuk mengamankan si domba-domba ini. Itu sebabnya saudaraku, don't you be afraid. Jangan engkau takut. Engkau punya gembala yang baik. Buat gembala yang luar biasa ini boleh beri tepuk tangan yang paling meriah. Tapi kalau seperti itu boleh nggak sekarang gantian saya aja? Saya tuh ngerti khotbah seperti ini tuh nggak populer saudaraku. Orang zaman sekarang akan lebih suka khotbah-khotbah yang oh iya pastor. Tapi sekali-kali saya rasa it's a good thing saudara. Boleh nggak sih saya tantang ganti? Memangnya kalau saudara dalam kesusahan yang lain gak pernah susah? Jahat ya? Pastor kok tega, saya lagi kayak gini kok malah dimarahin. Loh, yang susah tuh bukan hanya kita sendiri loh saudara. Hari ini saya ada ya saudara karena ada orang-orang yang memperjuangkan saya. Saya punya sahabat-sahabat di masa lalu saudara. Sahabat-sahabat yang bersabar di tengah ketengilan saya, orang-orang yang terus sabar ketika saya melawan, orang-orang yang ketika saya dimuridkan dan saya memilih untuk melakukan sebaliknya. I am here karena ada peranan dari orang-orang ini. Saya tantang yuk saudara buat engkau yang hidupnya dipulihkan. Bangkit jadi KKS. Oh yes, challenge ini saya berikan. Bangkit jadi KKS. Saya tahu perkataan saya ini ya nggak populer dan banyak orang yang akan mengatakan pastor hari gini ngapain buru-buru jadi KKS pastor. Hidup udah susah. Jadi KKS itu enggak menyenangkan pastor. Itu tugas yang Tapi tetap saya akan melemparkan challenge ini saudaraku. Karena the moment Yesus menarik Paulus, ini yang dia katakan. Petrus. Apakah engkau mengasihi aku? 3 kali Yesus mengatakan itu. Yesus menantang kepada Petrus dan berkata, Peter, apakah engkau agape? Tapi Petrus hanya bisa, Yesus engkau tahu aku phileo engkau. Phileo itu kasih saudara. 2 kali Yesus ngomong, apakah engkau agape? Aku dijawab sama Petrus, aku phileo engkau. Kali ketiga Yesus itu amazing. Saudara. Dia turun. Dia ngomong, apakah engkau phileo aku? Petrus nangis. Karena dia tahu. Dia tahu. Amazing. Yesus itu amazing saudaraku. Di tengah di mana Yesus tahu bahwa Petrus itu sangat terbatas. Yesus ngomong, gembalakanlah domba-dombaku. Jadi ketika saudara berpikir, pastor, saya nggak bisa jadi KKS karena saya terbatas ini, saya terbatas itu, saya nggak bisa ini, saya nggak bisa itu. And because of that, saya belum mau jadi KKS. Tetapi Yesus berbicara kepada Petrus dengan cara yang sangat amazing. Di tengah jelas-jelas dia nggak bisa bilang eros. Dia nggak bisa bilang agape, dia bilang philia. Kasihnya terbatas, Yesus tawarkan ke Petrus. Gembalakanlah domba-dombaku. Jadi hari ini saudaraku, saya menantang saudara, at least kita mungkin sahabat nggak punya banyak ya saudara. Zaman sekarang ini ya saudara, kalau di usia saudara punya sahabat dengan hitungan 2 tangan ini saja ya, menurut saya you are blessed. Saya nggak berbicara hanya teman ya, saya nggak berbicara hanya sekedar orang yang saudara kenal gitu, tapi saya bicara sahabat.
Punya sahabat itu menurut saya adalah blessing, Pak. Punya sahabat yang bertumbuh sejak engkau kecil, mengenal engkau lebih dari 1/4 usiamu itu sudah luar biasa sekali, saudaraku. Karena most of the time sahabat seperti itu jarang dicari, saudara. People come, people go. Itu sebabnya firman ngomong apa? Orang baik banyak. Banyak orang mengatakan dirinya baik, tetapi orang yang setia, siapa yang menemukannya? Itu bahkan Amsal, saudaraku, mengatakan itu.